Halo Mbak Joyce, apa kabar? Hai Mir, baik Mir, sehat-sehat Mir. Sehat dong. Oke, Penting sehat sekarang ya. penting banget Mbak Joyce. Ya ampun, udah vaksin ketiga Mbak. Udah dong, pegel juga loh. Walaupun setengah Sama. dosis. Oke Mbak Joyce, karena kita hari ini mau ngobrolin tentang saham. Nabung saham nih Mbak. Sebenarnya masih Boleh. banyak nih yang belum tahu sebenarnya bedanya nabung di bank, nabung sendiri di bank dengan nabung di saham itu apa sih nih Mbak? Nah, itu emang banyak tuh bedanya. Mm-mm. Terlebih beda ini yang kita dapatkan. Nah, Oke. kita balik dulu nih Mir, pertanyaan basic lagi. Kenapa sih kita mesti nabung saham? Nabung saham itu apa sih Hmm, artinya? Artinya kan investasi, betul nggak? betul. Beda dong nabung sama investasi. Kalau nabung itu kan saving. Kita menyisihkan Saving. uang di bank, kayak misalnya bilang tadi, menabung di bank. Nah, sekarang kita mau investasi nih. Mm-mm. Investasi itu apa yang kita capai? Apa yang tujuan kita investasi itu apa? Untuk menjaga nilai uang. Oke. Karena nilai uang kita itu tergerus, Mirza, sama musuh kita bersama. Namanya sih keren. Namanya inflasi. Itu musuh kita Oke. bersama bareng-bareng tuh. Misalnya gini, Mir. Mirza ingat nggak dulu beli gorengan harganya berapa waktu kecil? Gorengan ya Mbak. Mm-mm. Gope. Gope sih Mbak, lima Gope ratusan. 500 ya, sekarang berapa? Udah seribuan ya? 1.000 sampai 2.000 Mbak Hmm, kadang nih. ada yang 2000. Nah, Apalagi makanya minyak itu sekarang mahal. minyak lagi mahal, pasti nambah naik lagi tuh. Betul. Nah, itu karena apa? Karena ada inflasi, Mir, dan teman-teman. Jadi nilai uang Oke. kita tergerus. Sekarang kita kalau bawa duit gope nih, dapat gorengannya Mm-mm. separuh, Mir. Ya enggak? Di split ya Ya Mbak gorengan aja. masa? Ya masa beli gorengan separuh? Nah, itu karena kita nilai uang kita semakin berkurang. Oke. Misalnya kita nih inflasi itu rata-rata 5%-an lah katakanlah setahun. Nah, Mm-mm. kita dengan berinvestasi, kita berharap investasi kita itu lebih besar dari 5% Mir. Jadi Oke. uang kita tuh masih tetap bisa bertumbuh gitu loh. Di satu sisi kita tergerus inflasi, tapi dengan investasi kita bisa tetap mempertahankan daya beli kita. Kalau kita dulu eh, kita investasikan tuh si GoPay itu, Mm-mm. sekarang tuh kita tetap bisa membeli gorengan utuh Mir, nggak dipotong. Itu bedanya. Nah, bagaimana dengan tabungan di bank? Nah, Mm-mm. teman-teman tahu nggak tabungan di bank berapa sih sekarang bunganya? Hmm. Tipis kan, 2% kali ya. Wah, jauh juga ya perbedaannya 2% ke Jauh, lima misalnya inflasi lima persen. persen, jadi kita nombok dong 3% ya nggak? Mm-mm. Nah, untuk Oh, supaya kita nggak gitu. nombok, Mir, kita menyimpan uang kita ke investasi. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang paling sederhana nih, kalau kita dengan investasi, aduh, apaan sih itu? Pasti kan kayaknya sebuah binatang yang benar-benar rumit, sulit gitu ya. Nah, Betul. salah satu langkah pertama ini small step katanya sih itu penting, Mir. Oh, Pertama gitu nah, menabung saham. Sama menabung. seperti kita menabung di bank, kita tuh naruh duit, naruh duit, naruh duit sama, tapi di sini kita beli saham. Gitu Mirza. Kita uang kita belikan saham dalam jangka waktu yang lama gitu. Misalnya 1 tahun kita komitmen nih nabung saham Mm-mm. 1 tahun. Jadi setiap bulan kita nabung, kita beli saham yang sama, beli saham, beli saham, beli saham, beli saham gitu. Nah, nanti lama-lama menjadi bukit. Gitu Mirza. Oke, Mbak. Selain itu, sebenarnya ada keuntungan atau kelebihan lain nggak sih, Mbak, dari menabung saham itu? Nabung saham ini lebih ini tentu hasilnya kan lebih besar ya dibanding kalau Oke. kita menabung di bank. Itu tentu ada syaratnya nih Mir, jangan sampai Syaratnya salah apa tuh, Mbak? pilih. Jangan sampai salah pilih. Saham itu kan ada yang naik, ada yang turun, ada yang tidur Mir, harganya gocap nggak bangun-bangun. Tidur dong. Tidur udah kayak boci dia, bocinya kepanjangan. Oke. Oke. Wah, Nah ini itu pas salah banget nih. satunya karena apa, harga saham itu berfluktuasi gitu Mir, jadi kita harus bener-bener kalau kita nabung kan ya Mm-mm. udahlah tabung taruh aja gitu ya, taruh udah tutup mata. Nah kalau saham ini kita menabung saham kita harus belajar dulu Mir, belajar basic-basicnya Oke. tuh dengan Nah, salah pas satu banget. buat kita jangan sampai salah pilih gitu. Nah,
Kalau gitu nih Mbak, kalau tadi Mbak bilang saham itu kan fluktuatif nih Mbak. Sebenarnya Mm-mm. kita cara taunya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi fluktuasi itu yang bisa kita perhatiin nih Mbak, supaya kita Mm-mm. hati-hati juga nih dalam milihnya. Nah, banyak sekali yang faktor yang mempengaruhi harga saham. Kan tiap orang beli saham itu dengan alasan yang beda, Mir. Ya enggak? Ada 100 Setuju. orang beli saham, 100 alasan di kepalanya. Kadang-kadang 101 bisa. Nah, memang harganya itu saham itu ada yang naik, ada yang turun, ada yang sideways, alias nggak kemana-mana, mentok situ-situ aja, ada tuh. Nah, alasan orang itu kan macam-macam ya. Terus apa sih secara general, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham itu misalnya adalah dia itu punya ini Mirza, punya apa namanya? Punya rencana atau aksi korporasi gitu. Misalnya perusahaan ini mau akuisisi supaya dia lebih meningkatkan bisnisnya, tuh harga sahamnya bisa naik. Terus yang lagi ngetren, Mirsa bilang tadi ada apa minyak goreng naik. Nah di bursa Oh, banyak juga tuh Mir, apa saham-saham minyak goreng, banyak oke. saham-saham yang memang jual minyak goreng. Nah itu harganya emang naik sekarang, ikut naik. Oh, Nah atau batu bara, pasti teman-teman udah dengar dong harga komoditas naik. Nah itu harga batu bara naik juga mempengaruhi harga sahamnya. Jadi banyak sekali mempengaruhi harga saham, baik dia turun atau dia naik. Tuh. Nah, gimana kita supaya kita bisa pilih-pilih nih, kan di bursa ada 700, pusing juga Mir ya milihnya. 700 Bu. baru belajar disuruh milih 700 itu lagi Mbak, gimana Iya, tuh caranya? gimana tuh caranya tuh? Nah, tentu kita harus ini apa ya punya rencana, punya Punya ya rencana. disaring Mir dari 700 ya siapakah kita ya Mir ya, kita kan cuma investor retail. Nggak mungkin lah kita beli 700-nya. Nah, kita harus punya apa uh, list sendiri Mirza, list saham-saham mana yang mau kita beli. Itu Oke. nggak usah semuanya dibeli. Misalnya kalau saham pemula tuh maunya kan yang stabil ya Mm-mm. harganya, yang nggak usah terlalu banyak lah naiknya tapi stabil. Itu bisa teman-teman bisa cari. Udah ada tuh indeksnya di bursa namanya LQ45 tuh 45 saham terliquid atau IDX 30 saham yang liquid juga atau IDX growth itu kita bisa pilih-pilih dari situ Mir. Oke. Udah dipilihin gitu. Jadi Udah kita dipilihin. kita bisa milih dari 40 itu atau 30 kan masih banyak kan nih. Ya Mm-mm. udah, yang disenengin yang apa? Itu alasannya beda-beda lagi, Mir. Ada teman aku nih, dia seneng Mm-mm. saham perbankan. Kenapa? Karena pacarnya kerja di bank itu. Wah, sangat subjektif. Sesimpel itu dan sesubjektif itu, beneran. Oke. Atau ini, gue nggak mau nih beli beli saham bank ini. Kenapa? Gue pernah ditolak kredit KPR gue gitu. Ada juga gitu. Nah itu cara-cara, Berdasarkan pengalaman juga ya. iya. Terus kita cari tuh fundamentalnya baik atau enggak. Apakah Oh, dia labanya tuh laba terus konsisten setiap tahun gitu. oke. Itu Nah, Mbak, kira-kira buat awal-awal nih. Tadi kalau kata Mbak Joyce harus punya planning dulu, terus Betul. bikin listnya, sama Mm-mm. sambil baca-baca daftarnya. Kalau daftarnya Mm-mm. itu sebenarnya bisa kita cek di mana sih Mbak tuh? Termasuk yang kayak tadi misalnya portfolionya dia selama ini apakah rugi terus atau laba terus atau dia Mm-mm. boci gitu kata Mbak. Mm-mm. Oh bisa banyak banget nih sekarang apa Hmm. teman-teman bisa pergi ke websitenya IDX. Di situ ada list saham-saham yang apa yang memang ada 45 saham, ada 20, ada 80 juga kalau mau teman-teman mau memilih kayaknya 45 nih kurang banyak nih pilihannya nih. Ada tuh 80 indeks 80. Itu ada di websitenya IDX Mir. Website. Terus kalau Oke. misalnya teman-teman mau cek sebenarnya gue naksir nih sama saham ini. Bener nggak sih dia laba terus? Mm-mm. Utangnya berapa sih gitu. Nah, teman-teman tuh bisa ke laman-laman yang gratis kayak Yahoo Finance itu gratis Mir. Atau bisa Oke. juga ke investing.com. Bisa Investing.com. ada banyak juga sekarang aplikasi-aplikasi gratis yang udah kita butuh apa data yang kita butuhkan itu bisa kita dapatkan di situ. Kayak teman-teman bisa cek ke RTI gitu udah gampang banget Mir itu sih DSI Data Sam Indonesia itu sudah banyak mencukupi lah data-data. Kita nanya pemula ya Mir ya.
Kalau Mm-mm. kita disuruh baca laporan keuangan capek juga kali ya, terus nggak belum tentu paham gitu. Betul sekali. Butuh ringkasannya juga ya, Mbak. Nah, dengan Hmm. aplikasi itu kita udah gampang banget, labanya sekian, kenaikannya sekian, berapa, kinerja apa, misalnya utangnya berapa sih, itu kita belajar fundamental dari situ, Mir. Banyak kok sekarang udah cek-cek gitu udah gampang banget, udah nggak usah kemana-mana tuh, asal punya pulsa aja udah, nebeng juga bisa kan, wifi gratis, Modal kuota dan modal wifi kuota, aja. Yang udah penting kita pengen bisa. cari tahu terus ya, Mbak. Betul, kita harus Hmm. riset sendiri, rajin riset sendiri, cari sendiri kan sekarang banyak tuh do your own research gitu. Yes. Oke. Nah, oke, kalau misalnya tadi nih ternyata udah dapat cukup informasi nih Mbak. Dari tadi kan Mm-mm, Mbak Joy sebut tadi ada website IDX, Yahoo Finance, mm-mm, investing.com, dan banyak aplikasi gratis lainnya ya Mbak. mm-mm. Sekarang dia tertarik nih Mbak. Oke, gue mau nabung saham nih. Heeh. Nah, step by stepnya gimana nih Mbak? Supaya dia bisa mulai nabung saham. Nah, step by step pertama apa? Kalau nabung di bank, kita kan buka rekening tabungan nih di bank. Mm-mm. Nah, kalau di nabung saham, kita buka rekening